Pelantikan Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 yaitu Bapak Prabowo Subianto mencuri perhatian banyak orang karena selain pelantikan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, banyak orang juga berhasil penasaran terhadap para menteri yang akan dilantik oleh Prabowo Subianto. Dan memang di sini semua menteri sudah dilantik ya teman-teman secara resmi oleh Prabowo Subianto untuk membantu Bapak Prabowo Subianto menjalankan pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Menariknya di sini terdapat perbedaan yang cukup besar antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang. Salah satu perbedaan yang cukup besar pada jumlah menteri teman-teman, di mana pada zaman Bapak Joko Widodo selama 2 periode, Bapak Joko Widodo hanya memakai 34 kementerian, sedangkan di zaman Bapak Prabowo Subianto bertambah menjadi 48 ya teman-teman. Jadi selisihnya cukup berbeda, sangat-sangat jauh ya teman-teman. Selisihnya hampir 14 menteri. Mungkin itu semua dilakukan karena Indonesia berencana untuk menjadi negara maju. Dengan kata lain, tugas demi tugas yang akan dilaksanakan pasti akan jauh lebih berat ya teman-teman. Dan itu mungkin salah satu alasan kenapa terdapat lebih banyak menteri di zaman Bapak Prabowo Subianto daripada di zaman Bapak Joko Widodo. Terlepas dari itu semua, kita berharap agar itu bisa membuahkan hasil yang positif. Dimana ketika kita berbicara mengenai ke-48 menteri, hanya terdapat 17 menteri lama dan di sini terdapat 31 menteri baru. Dengan kata lain, kata bagi-bagi jabatan sepertinya memang benar terjadi, dan itu merupakan hal yang seringkali terjadi di dalam dunia politik, baik di dalam negara Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan di sini kita akan membahas mengenai menteri demi menteri yang akan menemani Bapak Prabowo Subianto memerintah Indonesia selama 5 tahun ke depan. Di sini terdapat 48 menteri teman-teman. Teman-teman mungkin mengenal wajahnya, atau mungkin teman-teman juga kurang familiar terhadap para wajah baru tersebut karena terdapat 31 menteri baru yang diangkat oleh Bapak Prabowo Subianto. Selain para menteri, pada saat yang bersamaan terdapat juga beberapa orang yang diangkat secara khusus, seperti ada nama dari Mayor Teddy teman-teman. Lalu di lain pihak, selain para menteri yang diangkat, Bapak Prabowo Subianto juga mengangkat 48 wakil menteri lainnya untuk menemani pemerintahan Bapak Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan. Tapi kata-kata ataupun istilah bagi-bagi jabatan memang benar terjadi teman-teman. Kenapa bisa begitu? Ketika kita coba mengulik lebih dalam di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2024 di kompetisi Pilpres di tahun 2024, di mana terdapat 9 partai yang mendukung Bapak Prabowo Subianto untuk maju menjadi Presiden Republik Indonesia, dan ternyata itu dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Di mana untuk Partai Gerindra memang ketua umumnya adalah Prabowo Subianto, jadi kita tidak membahas itu lebih dalam. Sedangkan untuk Golkar, dulunya Airlangga merupakan ketua umum dari Golkar dan diganti oleh Bahlil, dan kedua orang itu sama-sama mendapatkan posisi duduk menjadi menteri. Lalu untuk ketua umum PAN yaitu Zulkifli Hasan, Partai Demokrat adalah AHY. Lalu Partai Bulan Bintang, dulu ketua umumnya adalah Yusril teman-teman, dan ternyata ketua umum sebelumnya juga diangkat menjadi menteri. Keempat nama ini menjadi ketua umum atau mantan ketua umum partainya masing-masing dan diangkat menjadi menteri. Sedangkan untuk ketua umum Gelora yaitu Anies Mata diangkat menjadi wakil menteri luar negeri. Meskipun tidak semuanya menjadi menteri, tetapi ada ketua umum yang mendukung Prabowo Subianto diangkat menjadi wakil menteri. Selain Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau yang disebut dengan Gelora, diketahui juga ada nama dari Agus yang merupakan ketua umum dari Partai Rakyat Adil Makmur, dan juga ketua umum PSI sebelumnya adalah Giring teman-teman, diangkat menjadi wakil menteri untuk menemani Prabowo Subianto.
Jadi memang kata-kata bagi-bagi jabatan benar-benar terjadi. Cuman di sini terdapat satu partai yang tidak mendapatkan posisi sama sekali dari Prabowo Subianto, yaitu partai dari Garuda. Meskipun ketua umumnya sempat dipanggil tetapi tidak dipilih oleh Prabowo Subianto. Tentu saja di situ pasti mempunyai pertimbangan masing-masing. Terlepas dari itu semua, di sini yang bikin menarik adalah nama dari Teddy Indrawijaya ataupun yang dikenal dengan sebutan Mayor Teddy juga mendapatkan kenaikan pangkat menjadi sekretaris kabinet. Tentu saja itu menimbulkan berbagai macam komentar. Yang bikin menarik adalah komentar yang diberikan oleh masyarakat Indonesia merupakan komentar positif. Banyak orang mendukung atas keputusan Prabowo Subianto untuk mengangkat Mayor Teddy menjadi sekretariat kabinet. Karena menurut masyarakat Indonesia, tugas dari sekretaris kabinet adalah orang yang bertanggung jawab kepada presiden dan juga wakil presiden di bidang kegiatan-kegiatan internal maupun eksternal. Dengan kata lain, orang itu harusnya orang yang dekat ya teman-teman dengan Presiden Republik Indonesia maupun Wakil Presiden Republik Indonesia. Banyak orang sangat setuju dengan pemilihan dari Bapak Prabowo Subianto untuk mengangkat Mayor Teddy menjadi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Dan ketika kita berbicara mengenai menteri, yang bikin menarik adalah selain ke-48 menteri dan juga wakil menteri yang sudah diangkat, serta beberapa orang yang dipilih secara khusus untuk menemani Bapak Prabowo Subianto, di sini terdapat dua nama yang mencuri perhatian bagi banyak orang, yaitu Taufik Hidayat yang menjadi wakil menteri di dalam bidang pemuda dan juga olahraga. Lalu ada sosok perempuan muda yang mempunyai nama Stella ya teman-teman. Banyak orang tidak mengenal siapa itu Stella, tapi kita akan membahas lebih dahulu mengenai Taufik Hidayat. Memang sosok dari Taufik Hidayat merupakan orang baru di bidang kepemerintahan Republik Indonesia, jadi sangat wajar jikalau diangkat menjadi wakil menteri. Tetapi banyak orang berharap agar nama dari Taufik Hidayat yang mempunyai track record yang sangat bagus di bidang bulu tangkis Indonesia, banyak sekali masyarakat Indonesia yang berharap agar lebih baik yang menjadi menterinya adalah Taufik Hidayat, sedangkan nama dari Dito menjadi wakil menteri pemuda dan juga olahraga. Tapi sekali lagi, segala keputusan itu pasti sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Bapak Prabowo Subianto. Di satu sisi, kita akan membahas mengenai sosok perempuan muda yang diangkat menjadi menteri oleh Prabowo Subianto tanpa ada partai teman-teman, jadi ia maju secara independen. Orang itu mempunyai nama Stella, dan Stella merupakan guru besar di salah satu universitas Cina. Dan nama dari Stella mempunyai gelar profesor ya teman-teman, di mana pada tahun 2004 nama dari Stella mendapatkan beasiswa penuh dari Universitas Harvard. Lalu pada tahun 2012 sampai 2018 ia berhasil menjadi profesor di Universitas Amerika Serikat. Jadi memang sosok dari Stella merupakan perempuan muda yang sangat pintar dan diajak oleh Prabowo Subianto untuk membantu di dalam dunia pendidikan negara Indonesia. Dengan kata lain, memang Prabowo Subianto mengangkat orang demi orang yang penting untuk melakukan perubahan menuju ke negara maju ya teman-teman. Lalu bagaimana komentar dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.